Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah teman-teman, dengan izin Allah insyaallah kali ini Ustaz akan menyampaikan sedikit tema tentang toleransi. Pembahasannya mungkin bisa panjang lebar, tapi insyaallah akan Ustaz sampaikan sedikit yang intinya saja ya. Baik, insyaallah kita akan membahas tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Ustaz bacakan dulu suratnya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kandungan ayatnya adalah yang pertama, toleransi antara laki-laki dan perempuan. Kita diciptakan oleh laki-laki dan perempuan, maka sudah sepatutnya, sudah seyogianya antara laki-laki dan perempuan itu harus senantiasa bertoleransi. Perempuan berbeda sifatnya, laki-laki berbeda sifatnya, maka di sini harus ada toleransi dan kemudian kita bisa memunculkan sifat atau sikap menghormati. Kemudian yang kedua adalah di sini Allah menjelaskan tentang toleransi bangsa-bangsa. Bangsa Indonesia dengan bangsa Arab, dengan bangsa Inggris atau bangsa apapun itu ya. Itu harus kita saling toleransi. Allah sudah menerangkan itu. Untuk saling mengenal. Jangan tiba-tiba mengejek. Bangsa kulit hitam diajak seperti ini, bangsa kulit putih diajak seperti itu ya. Maka itu Allah melarang di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya adalah suku-suku. Antara suku Jawa dan suku Sunda. Ya. Kemudian suku Batak. Di Indonesia itu banyak suku. Tapi Allah SWT sudah menyampaikan di dalam Al-Quran agar senantiasa bertoleransi, tidak boleh rasis. Gitu. Wah suku Jawa nih, wah suku Sunda nih, saya nggak mau nikah sama orang Jawa, saya nggak mau nikah sama orang Sunda, saya nggak mau nikah sama orang Batak, segala macam yang menyebabkan itu menjadi perpecahan, maka itu dilarang oleh Allah SWT. Karena apa? Karena kita disuruh untuk saling mengenal satu sama lain. Semua yang ada di bangsa ini, semua yang ada di dunia ini, kita adalah satu kesatuan, yaitu manusia yang harus saling menghormati. Kemudian kandungan ayat selanjutnya adalah yang paling mulia di antara kita semuanya adalah yang paling takwa, adalah yang paling soleh. Bukan yang paling mulia adalah bangsa ini, yang paling mulia adalah suku ini, tapi yang paling mulia di antara kita semuanya yang harus kita lebih menghormatinya adalah yang paling bertakwa. Jadi jangan sampai disamakan antara teman sendiri sama guru, itu nggak bisa disamakan. Antara teman sendiri sama ulama yang lebih bertakwa, bahkan sama teman sendiri yang dia lebih soleh dan lebih bertakwa, maka kita harus lebih menghormatinya. Karena Allah sudah menerangkan di Al-Hujurat ayat 13 ini bahwa yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Islam ini sudah mengatur sedemikian rupa. Rasulullah SAW sebagai contohnya. Salah satu contohnya yang Rasulullah
sampaikan kepada kita semuanya adalah ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Bilal bin Rabah. Bilal orangnya hitam, sehingga ketika di malam hari mungkin bisa sampai nggak kelihatan itu Bilal karena saking hitamnya. Tapi Rasulullah SAW memuliakan Bilal karena dia itu mempunyai amalan yang luar biasa. Dia mempunyai amalan yang dia istiqomahkan setiap hari, yaitu wudhu. Setelah dia batal, dia wudhu dan kemudian menambahnya 2 rakaat. Maka Rasulullah meriwayatkan dalam hadisnya, terompanya Bilal, walaupun dia hitam, walaupun dia bangsanya tidak sama seperti di bangsa Arab ketika itu, maka Rasulullah mengabarkan bahwa terompanya atau sendalnya Bilal ini sudah duluan masuk ke dalam surga. Yang kedua, Rasulullah SAW juga berlaku toleransi kepada bangsa lain. Siapakah dia? Yaitu Salman Al-Farisi dari Persia, di luar Arab, bukan orang Arab, tapi orang Ajam atau orang yang di luar Arab, yaitu Persia. Salman Al-Farisi ketika datang dihormati karena dia sedang mencari kebenaran. Sebenarnya agama apa nih yang benar? Rasulullah menjelaskan, akhirnya Salman Al-Farisi ini pun masuk ke dalam Islam. Rasulullah sudah mengajarkan semua tentang toleransi. Contoh tindakan yang tidak toleransi adalah penjajah Indonesia. Kebetulan ini adalah bulan Agustus, hari kemerdekaan, maka kita senantiasa mengingat bahwa ada bangsa yang ketika dulu sejarah kita ada bangsa yang tidak toleransi, yang mengatakan bahwa bangsa kulit hitam, termasuk bangsa Nusantara ini atau Indonesia, itu adalah Pithecanthropus atau keturunan dari kera, dan menyebut dirinya sebagai penjajah karena dia adalah kulit putih, menyebut dirinya adalah orang yang paling mulia, orang yang paling santun, orang yang paling baik. Padahal dia adalah penjajah. Terus bagaimana jika dengan berbeda agama? Allah SWT sudah memberikan ramuan yang dia tidak boleh diotak-atik, yang dia tidak boleh dilencengan lagi, yaitu surat Al-Kafirun. Bunyinya apa? Lakum dinukum waliyadin. Kita tetap menghormati mereka sebagai manusia. Jangan sampai mentang-mentang dia bukan Islam, dia non Muslim, kita injak-injak, itu nggak boleh. Kita harus tetap menghargai. Tapi ingat, toleransinya ada di surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kamu nggak boleh kamu tidak dipaksakan untuk masuk ke agama Islam, dan agama Islam pun tidak boleh dipaksakan untuk mengikuti tradisi-tradisi yang bukan Islam. Contohnya Natalan, mentang-mentang toleransi kita ikutan pakai topi Santa Claus dengan berkedok, itu toleransi gitu misalnya. Itu bukan toleransi, karena sekali lagi Allah sudah batasi toleransi ini dengan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Apakah itu termasuk toleransi? Termasuk toleransi, karena Allah SWT sudah membatasi umat Islam untuk mengamalkan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Kenapa kok tidak boleh mengucapkan selamat Natal? Karena ketika kita mengucapkan selamat Natal, berarti kita meyakini dong bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Gitu. Itu bahayanya di situ. Kalau cuman kata-kata doang gitu, mungkin oke gitu. Tapi ketika kata-kata itu kemudian kita kaji lagi, kita bahas lagi, ternyata di dalam kata-kata selamat Natal itu ada sebuah keyakinan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Maka dari itu tetaplah menghargai sesama manusia. Kalau ada musibah, walaupun dia non muslim, ya kita tetap bantu ya. Tapi batasannya adalah agama dia, agamaku, agamaku. Nah, kita nggak boleh ikut ibadah di gereja, dan dia pun tidak boleh dipaksakan untuk
ikut sholat, orang dia belum syahadat ikutan sholat, itu teman saya pengen saya ajak sholat, ya ntar dulu belum syahadat dia, kecuali kalau dia dalam kesadaran dirinya ingin masuk Islam, tapi tidak boleh dipaksakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan, semoga mencerahkan buat teman-teman, dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau tidak tidak pantas. Akhiri qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.